Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Hartatiran B dengan NIM 2003236. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem imunitas selular. Tubuh memiliki sistem imun adaptif yang dikenal sebagai imunitas. Spesifiknya disebut sebagai sistem pertahanan tubuh yang dirancang untuk menargetkan patogen tertentu. Sistem pertahanan tubuh ini terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama, imunitas seluler. Imunitas seluler yang dimediasi sel, dan yang kedua ada imunitas humoral yang dimediasi oleh antibodi. Pada kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang imunitas seluler. Sistem imunitas seluler ini merupakan sistem imun yang melibatkan peran sel-sel imun seperti sel T, makrofag, dan NK sel. Pemeran utama dalam imunitas seluler ini adalah limfosit yang berkembang di timus, di mana limfosit T ini berperan dalam memberikan pertahanan terhadap infeksi mikroba intraseluler. Berikut adalah proses pematangan limfosit T, di mana selama proses pematangan limfosit T ini, miliaran variasi sel T terbentuk dan masing-masing membawa protein permukaan yang unik yang disebut dengan sel T. Sel T ini umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada populasi sel pertama yang disebut dengan sel pembantu, yang disebut dengan sel pembantu dan juga memiliki reseptor yang disebut dengan CDA. Kemudian yang kedua ada sel T sitoksik yang membawa reseptor CDA. Selain dari kedua sel ini, terdapat juga sel ketiga yang disebut dengan yang dikenal dengan sel T regulator atau suspensor CDA, CD4+ dan CD25+. Dalam proses perkembangannya, sel T juga belajar untuk tidak bereaksi terhadap antigen tubuh sendiri, di mana mereka yang bereaksi terhadap molekul sendiri ini akan dieliminasi. Sel T hanya dapat mengikat patogen yang diaktifkan secara selektif, tetapi tidak dapat mengikat patogen yang mengambang bebas. Sel T juga hanya dapat mengikat potongan-potongan patogen yang terikat ke molekul inang tertentu yang disebut kompleks histokompatibilitas atau MHC. MHC ini terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada molekul MHC kelas 1, di mana molekul MHC kelas 1 ini diekskresikan oleh semua sel tubuh yang berinti, di mana molekul ini secara konstan diproduksi di dalam sitoplasma, dan pada saat perjalanannya menuju membran sel, MHC1 ini mengambil potongan-potongan peptida dan menampilkannya di permukaan sel. Jika sel terinfeksi oleh virus, maka antigen asing atau abnormal akan ditampilkan, sehingga sel dapat mengikat dan mengaktifkan sel T yang cocok. Dan pada MHC1 ini hanya mengikat reseptor CD8, sehingga hanya mengaktifkan sel T sitoksik. Yang kedua ada molekul MHC kelas 2. Pada molekul MHC kelas 2 terjadi secara eksklusif pada sel penyaji antigen profesional, di mana sel dendritik paling efektif. Sel dendritik yang berada di lokasi infeksi menelan patogen, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan menampilkannya pada molekul MHC2 di permukaannya. Kemudian, sel dendritik ini akan bermigrasi ke kelenjar getah bening terdekat, di mana sel dendritik ini menyajikan antigen ke sel T helper yang cocok, yang reseptor CD4-nya berikatan dengan MHC2. Setelah aktivasi sel diaktifkan, sel T mengalami siklus mitosis yang disebut dengan ekspansi klonal. Proses ini menghasilkan sel T sitoksik dan penolong yang identik, keduanya spesifik untuk patogen. Beberapa dari sel T pada proses ekspansi klonal ini akan berdiferensiasi menjadi sel efektor, dan yang lainnya menjadi sel memori. Kemudian, sebagian besar sel T efektor meninggalkan kelenjar getah bening menuju aliran darah dan dikirim ke tempat infeksi. Yang selanjutnya, mereka akan melakukan serangan kekebalan terhadap patogen. Kemudian sel T pembantu menghasilkan interleukin yang membantu aktivasi sel T sitoksik, sel B, dan sel kekebalan lainnya, di mana
Sel T pembantu ini berfungsi sebagai sel T penolong merupakan pusat kekebalan adaptif. Di sisi lain, sel T sitoksik adalah pelaku utama dalam imunitas seluler. Pada sistem imunitas seluler, mereka melepaskan racun dan langsung membunuh sel inang yang terinfeksi atau kanker, sementara sel efektor mati atau setelah infeksi. Dan setelah memori hidup lebih lama, bahkan beberapa dari sel memori tetap berada di kelenjar getah bening, dan sementara yang lainnya mengedarkan darah atau bermigrasi ke jaringan perifer. Sel T memori juga memiliki jumlah lebih banyak daripada sel T naif asli. Setelah terpapar kembali ke patogen yang sama, sel T memori dan sel T naif asli ini dapat meningkatkan respon imun yang jauh lebih cepat dan mampu menghancurkan patogen dengan cepat, sehingga tidak ada tanda-tanda penyakit yang terlihat. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.